hari ini saya berada di Desa Mandoang untuk melihat sumber mata air yang diberikan informasi oleh Pak Perbekal dan masyarakat untuk nantinya digunakan sebagai air minum atau dikelola dengan sistem PAMSIMAS nantinya. Dari pengamatan kami turun bersama warga, bersama Pak Perbekal, juga PDAM dan dinas terkait. Kami turun di 3 tempat tadi, pertama di Yang Api, Tirta Muncrat, dan Suranadi. Dari semua itu memang kalau kami lihat total air debitnya mungkin sekitar 5-6 liter lah. Nah tentu kalau dihitung jumlah penduduk Mandoang 500 KK tentu memerlukan air sekitar 5 liter per detik untuk bisa dikelola dengan sistem PAMSIMAS. Nah cuma di sini masalahnya Pak Perbekal dan desa sudah membuat kolam renang yang nantinya ini digunakan sebagai destinasi atau desa wisata. Ya, tentu ini juga harus dipikirkan dan nanti saya tugaskan Dinas PU dan PDAM dan desa juga duduk bersama untuk memastikan kira-kira berapa debit ini akan dipakai untuk apa namanya air minum PAMSIMAS, berapa digunakan untuk kolam renang, sehingga nanti jangan sampai kita membuat PAMSIMAS justru debit airnya berkurang sehingga nanti nanggung yang di desa itu ngelola. Nah jangan sampai nanti, karena PAMSIMAS ini kalau kita menggunakan pompa air itu kan memerlukan biaya yang cukup tinggi kan. Jangan sampai nanti kita bilang biayanya tinggi karena tidak maksimal. Jadi PAMSIMAS itu akan maksimal kalau mata airnya naik maksimal dan penggunaannya juga maksimal ya, sobat bekalnya. Jadi konsep bisnis juga harus masuk di sini. Nggak boleh kita naikkan saja, apalagi nanti setelah naik itu tidak berjalan sama sekali. Nah tentu ini tidak boleh terjadi. Kita membuat apa namanya fasilitas infrastruktur untuk masyarakat, jangan sampai kita buat macet seperti itu. Nah kemudian di Mandoang ini saya lihat kalau dari perjalanan tadi kan lumayan Pak Perbekal. Sebenarnya kalau kita mau bikin trekking di Mandoang ini untuk menjelajah mata air, mungkin di sini cocoknya seperti tadi tempat melukat, kolam renang, silakanlah. Tapi itu dikonsep dengan baik. Jangan bermain tambal sulam, karena kita bermain tambal sulam kadang-kadang lama sekali prosesnya. Lebih baik nanti di desa kalau memang ada konsep besar dan tentu tidak berakhir di tatanan output, tidak berakhir oh saya mau bikin ini selesai. Tapi Pak Perbekal dan jajaran bisa memberikan asumsi kira-kira dengan proyek itu bikin apa namanya desa wisata, apa yang akan dihasilkan. Karena sekarang semua kegiatan itu tidak berbicara di tatanan output, itu sampai pada outcome. Nah jangan sampai dana kita sia-sia, apalagi situasi COVID seperti ini, kita harus benar-benar efisiensi menggunakan anggaran. Dan lebih lanjut nanti kita duduk kembali, kita tugaskan Dinas PU, PDAM ya, dan Pak Camat juga bantu-bantu ini lokasi desanya. Jadi tempat ini rupanya banyak mata airnya ya, sehingga Akah pun kemarin yang ngambil dari Yang Api itu. Ya jadi itu ya. Seger. Ini namanya Gumiwuk ya. Tempat ini merupakan tempat spiritual ya. Jadi tempat ini saya meninjau mata air yang ada. Setelah saya jalan tadi ternyata di Mandoang ini banyak sekali mata air yang bisa dimanfaatkan. Tinggal nanti kepala desa dan jajaran mana mata air yang serius bisa diambil, mana yang bisa dimanfaatkan untuk spiritual itu silakan diatur agar jangan kita salah ambil nanti ya. Tentu semua apa yang kita lakukan ini kita hitung-hitungan dengan anggaran, dengan kos nanti, sehingga PAMSIMAS yang dikelola di Mandoang ini tidak rugi nantinya. Karena PAMSIMAS itu kalau menggunakan pompa terlalu jauh mungkin stromnya juga tinggi Pak ya. Nanti Bapak silakan dipastikan. Yang jelas tempat ini luar biasa. Silakan yang dirancang, kalau memang ini fokus ke spiritual silakan spiritual. Jadi begitu ya.